Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian pada firman-Mu, biarlah Tuhan senyap mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mulai renungan kita. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada kesempatan ini, saya mengambil tema mengenai apa yang harus kita pahami pada waktu kita menghadapi suatu permasalahan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, menceritakan bagaimana bangsa Israel pada waktu berada di pembuangan di Babel. Mereka merasa bahwa mereka menghadapi permasalahan begitu luar biasa. Mereka menghadapi suatu persoalan yang begitu luar biasa. Dan pada saat ini mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita semua. Mungkin pada saat ini kita juga merasa masuk di dalam suatu permasalahan. Kita tahu akhir-akhir ini wabah COVID-19 itu juga membuat masalah bagi kita semua. Kita yang bekerja kita juga terganggu dengan adanya masalah ini. Oleh karena itu pada saat ini kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita semua. Bagaimana pada waktu permasalahan itu datang? Apa yang harus kita pahami? Dan kita lihat bahwa dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh bangsa Israel. Yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Keluhan pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu, dia mengatakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Seringkali pada waktu kita menghadapi permasalahan, seringkali pada waktu kita mengalami penderitaan, kita seringkali juga mengeluh seperti bangsa Israel. Merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, seolah-olah kita jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga timbul kata-kata hidupku tersembunyi dari Tuhan. Kita seringkali kita sudah berdoa sungguh-sungguh, ternyata Tuhan tidak menjawab segera, dan merasa Tuhan tidak melihat dan mempedulikan kita. Itu yang dikeluhkan oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka dibuang di Babel, dia merasa bahwa hidupnya tersembunyi di hadapan Tuhan. Keluhan yang kedua, yaitu di sini disebutkan bahwa hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Kalau kita berbicara masalah hak, itu kita berbicara masalah penindasan, di mana seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Seolah-olah Tuhan tidak pernah membalas terhadap orang-orang yang selama ini menindas kita. Dan dua keluhan itulah yang dilontarkan oleh bangsa Israel. Tapi Nabi Yesaya menyatakan bahwa ada pemulihan yang daripada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari ayat-ayat ini, di mana bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, dan Nabi Yesaya memberikan jawaban akan hal itu. Apa saja yang harus kita pahami dan pada waktu kita menghadapi permasalahan? Yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Artinya apa? Kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang kekal. Allah yang kekal itu bisa berarti bahwa Allah itu selalu sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang mereka perbuat, apa yang Tuhan sudah perbuat bagi mereka, Tuhan itu tetap kasihnya terhadap mereka. Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa pada waktu menghadapi permasalahan, mengatakan bahwa
Tuhan itu sudah berubah karena merasa kehidupannya tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Dan kita juga akan belajar bagaimana juga dari seorang yang bernama Daud pada waktu menghadapi persoalan permasalahan. Apa yang dikatakan Daud? Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan memang bisa murka, tapi hanya sesaat. Tetapi kemurahan hatinya itu seumur hidup kita. Harusnya reaksi kita pada waktu kita menghadapi permasalahan sama dengan reaksi daripada Daud itu sendiri. Dia merasakan bahwa Tuhan memang bisa murka, tapi itu hanya sesaat. Tetapi kemurahan hati Tuhan itu seumur hidup terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa memahami hal ini karena kita merasakan bahwa kalau kita menghadapi permasalahan dan kita mendapatkan jalan keluar, itu disebabkan karena memang itu kewajiban Tuhan untuk menolong kita semua. Kita lupa bahwa itu semua karena kemurahan hati Tuhan terhadap saudara dan saya. Kita seringkali mengeluh pada waktu kita menghadapi permasalahan. Kita lupa bahwa Tuhan itu sangat murah hati dalam kehidupan saudara dan saya. Reaksi yang kedua ya, yang harus kita lakukan pada waktu kita menghadapi permasalahan, yaitu ayat 28 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yang kedua, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, bumi ini dari ujung ke ujung, ya, kita melihat bahwa kita berdiri pun kita tidak jatuh ya, karena adanya gravitasi bumi. Itu menunjukkan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang pada waktu kita menghadapi permasalahan, kita selalu melihat dari masalahnya itu sendiri. Kita selalu melihat dari besarnya masalah itu sendiri. Tapi kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu di sini dikatakan bahwa tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi yang ketiga, Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Ya. Kalau kita baca di Yesaya 55, 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ingat, pada saat Tuhan menolong, kita akan melihat jalan-jalannya tidak bisa dimengerti. Kadang-kadang pada waktu kita menghadapi masalah, kadang-kadang jalan keluar itu sesuai dengan pengertian kita. Kadang-kadang kita membatasi kuasa Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan tidak melakukan apa yang sesuai dengan kita, kita merasakan bahwa Tuhan tidak menolong kita. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia tidak terduga pengertiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita membaca di ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam arti kata bahwa yang keempat, pada waktu kita menghadapi permasalahan, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan itu selalu memberi kekuatan pada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua jika kita masuk di dalam suatu permasalahan atau di dalam suatu penderitaan, kita merasa bahwa kita tidak kuat, kita putus asa, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini tidak berarti apa-apa. Tapi pada saat ini kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Asal kita percaya kepada Tuhan dan mempercayai kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika Tuhan yang memberi kekuatan, maka kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Jadi ingat, jangan sekali-sekali kita putus asa. Ingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, dan ingat bahwa Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kita semua.
Yang terakhir kita baca di ayat yang ke-31 yang mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu pada waktu kita menghadapi permasalahan, salah satu hal yang harus kita pahami bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Jangan sekali-sekali kita mengatur Tuhan. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Ada unsur kesabaran ya, yang disertai dengan iman yang teguh. Kalau kita hanya sabar, ya, kita tidak bisa. Ya. Tapi kita selain sabar, kita juga harus punya iman yang teguh. Karena kalau kita sabar, itu berarti kita pasrah. Ya, pasrah. Padahal kita semestinya harus berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Kita juga pasrah dan kita juga percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Ya. Maka saya percaya saudara akan dikuatkan dan saudara akan dimampukan untuk mengatasi permasalahan yang saudara hadapi pada saat ini. Mari kita lakukan kelima hal itu pada waktu saudara menghadapi permasalahan. Yang pertama, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang kekal. Yang kedua, mari kita juga ingat bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dan kita juga ingat bahwa Tuhan itu tiada terduga pengertiannya. Jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Yang keempat, percayalah bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir, mari nantikanlah Tuhan. Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau kami sudah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi rema bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
pasti yang terbaik.